Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semua. Pada pagi hari ini, saya akan melanjutkan pertemuan mata kuliah etika pengembangan masyarakat pada pertemuan kelima ini dengan pembahasan fasilitasi dan fasilitator. Sebelum kita masuk ke materi, kita awali dulu pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pengantar bacaan basmalah tersebut, ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, selanjutnya saya akan segera masuk ke materi fasilitasi dan fasilitator. Yang pertama adalah pengertian fasilitasi. Apa itu fasilitasi? Fasilitasi menurut Sumpeno adalah kegiatan pemberian bantuan melalui pendampingan dan pendukungan terhadap masyarakat. Kalau kita flashback ke materi sebelum ini, materi 3 dan 4, kita sudah membahas mengenai konsep dasar pemberdayaan, lalu pemberdayaan sebagai strategi sebuah pembangunan. Kita tahu bahwa pemberdayaan masyarakat itu muncul sebagai aktivitas sosial yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok karena mungkin adanya empati terhadap kondisi sekelompok masyarakat yang mereka terdapat pada kondisi yang lemah atau kurang berdaya dalam mengakses sumber daya atau hak maupun fasilitas yang ada. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat juga dianggap sebagai salah satu cara melakukan pembangunan sosial. Nah, salah satu strategi pemberdayaan masyarakat yang kemarin kita bahas di pertemuan 4 itu dengan strateginya adalah melibatkan pihak eksternal gitu. Jadi, eksternal di sini bertugas untuk memfasilitasi masyarakat sebagai katalisator atau bisa juga sebagai dinamisator untuk mencapai tujuan gitu. Lalu, apa yang dimaksud dengan fasilitasi? Nah, di sini disebutkan menurut Sumpeno bahwa fasilitasi adalah kegiatan pemberian bantuan gitu melalui pendampingan dan pendukungan terhadap masyarakat. Nah, istilah fasilitasi ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan pendampingan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan secara umum kata fasilitas itu dapat dimaknai sebagai sebuah sarana ya untuk mungkin melancarkan kegiatan fungsi atau memberikan kemudahan gitu. Nah, fasilitasi juga bisa diartikan sebagai kegiatan untuk memberikan kemudahan. Kemudahan di sini dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tadi tujuannya untuk mempermudah segala bentuk masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu sendiri. Nah, di sini fasilitasi itu dijelaskan gitu bahwa tugas kegiatan fasilitasi dalam konteks pembangunan masyarakat itu ya pertama bisa juga sebagai dia mempunyai tugas membina kelompok masyarakat yang kurang berdaya gitu, memiliki tujuan yang sama, memberikan dan mengarahkan proses perbaikan kehidupan. Selain itu, kegiatan fasilitasi itu juga bisa nantinya menjadi jembatan penghubung antara masyarakat yang membutuhkan dengan pihak yang memiliki kepentingan. Nah, hal-hal tersebut tentu saja punya tujuan gitu untuk mempermudah proses belajar dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, aktivitas tersebut dimaknai sebagai kegiatan gitu untuk mempermudah segala bentuk masalah masyarakat mulai dari pengerahan potensi dan sumber daya hingga beberapa masalah yang mungkin memerlukan pemecahan masalah yang dihadapi gitu. Misalnya gitu, sebuah masyarakat atau sekomunitas masyarakat dalam suatu desa sedang merencanakan pembangunan sebuah BUMDes gitu kan. Nah, dari kegiatan tersebut bisa ditandai dengan adanya pergerakan tim atau personil seperti mungkin tim relawan atau pendamping yang turut serta memberikan solusi terhadap
permasalahan yang terjadi, terus juga menerangkan, membimbing, hingga pada tahap implementasi dan evaluasi program. Nah, dengan begitu, masyarakat menjadi tahu dan sadar harus melakukan perubahan yang mana yang pertama harus dilakukan pada dirinya sendiri maupun dalam lingkungannya. Nah, demikian merupakan beberapa penjelasan mengenai pengertian kegiatan dari fasilitasi. Selanjutnya adalah pengertian atau definisi dari fasilitator gitu. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa salah satu strategi pemberdayaan masyarakat adalah melibatkan pihak eksternal gitu. Nah, artinya peran eksternal tersebut berperan sebagai fasilitator. Lalu apa yang dimaksud dengan fasilitator gitu, bahwa seperti yang telah dipaparkan di slide sebelumnya, fasilitasi itu kan kegiatan memberdayakan yang dilakukan oleh tenaga ahli yang mampu mentransfer daya kepada masyarakat yang kurang berdaya gitu. Nah, tenaga ahli dalam fasilitasi tersebut biasanya itu disebut sebagai fasilitator gitu. Nah, kalau fasilitator sendiri itu berasal dari bahasa Latin, dari kata facilis yang artinya mempermudah. Sehingga dimaknai fasilitator itu adalah orang yang bertugas mengelola proses untuk mempermudah proses belajar. Nah, selanjutnya banyak yang memberikan istilah bagi para pekerja fasilitasi pemberdayaan tersebut gitu. Ada beberapa ahli seperti Lippitt dan Rogers itu menyebut fasilitator itu sebagai agent of change gitu, change agent gitu kan, agen perubahan gitu, dimana seseorang yang mungkin dia atas nama lembaga pemberdayaan atau lembaga masyarakat atau atas nama pemerintah, dia memiliki kewajiban untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penerima manfaat dalam proses mengadopsi inovasi gitu kan. Nah, fasilitator tersebut gitu juga artinya di sini fasilitator itu adalah seseorang yang sudah profesional gitu. Dalam arti dia memiliki kualifikasi tertentu, baik yang menyangkut kepribadian, pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk memfasilitasi pemberdayaan di dalam suatu masyarakat. Nah, sebagai seorang fasilitator pemberdayaan masyarakat, dalam menjalankan tugasnya juga perlu punya beberapa keterampilan atau kompetensi yang memadai supaya tugasnya itu bisa berjalan dengan baik gitu. Dan tentu saja diharapkan keberadaan fasilitator itu dapat diakui oleh masyarakat gitu kan. Selain itu juga selain fasilitasi masyarakat atau fasilitator pemberdayaan, sebenarnya fasilitator itu tidak hanya dalam aspek pemberdayaan saja gitu, ada juga training fasilitator atau fasilitator resolusi konflik dan lain sebagainya gitu. Nah, setiap fasilitator di bidangnya itu tentu saja mereka tuh berusaha mencoba memanfaatkan pengetahuan yang ada di kelompok tersebut atau masyarakat. Begitu juga dengan tipe-tipe fasilitator lainnya gitu. Jadi masing-masing fasilitator di berbagai bidang itu tentu saja mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Selanjutnya yaitu aktor mana saja yang berpotensi menjadi fasilitator. Nah, dalam buku Sumpeno dijelaskan ada beberapa tokoh, figur, atau aktor yang mempunyai peluang dapat berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan atau sebagai fasilitator. Yang pertama adalah pendamping lokal. Itu biasanya terdiri dari tokoh penting di masyarakat atau memang ada individu yang berpengaruh terhadap pembangunan. Misalnya kepala desa, Pak RT, Pak RW, dan lain sebagainya. Kedua adalah pendamping teknis. Nah, pendamping teknis ini biasanya dipilih dari tenaga penyuluh departemen teknis, misalnya dari departemen
atau dinas sosial itu ada petugas sosial kecamatan. Kalau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu ada sarjana pembangunan, apa itu yang SP3 itu loh, sarjana penggerak pembangunan pedesaan dan lain sebagainya. Selain itu juga ada pendamping khusus. Kalau pendamping khusus itu mereka yang memang memiliki kompetensi untuk menangani masalah khusus, misalnya menangani masalah kemiskinan. Bisa pendamping PPK atau P2DTK dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah urgensi fasilitator. Kenapa sih fasilitator itu penting gitu dalam proses pembangunan gitu? Nah, sebelum kita masuk ke sana gitu, kita tahu bahwa mungkin makna fasilitator itu kan tidak hanya melekat pada seseorang yang sedang memfasilitasi suatu forum atau pelatihan, namun lebih dari itu gitu. Jadi peran fasilitator itu melekat pula pada seseorang yang terjun di tengah masyarakat sebagai fasilitator masyarakat. Perannya jadi tidak terbatas pada satu forum maupun kegiatan gitu, namun berupa serangkaian tindakan, mungkin nilai-nilai, gagasan, program, bahkan perilaku keseharian yang mampu membawa masyarakat pada perubahan yang lebih positif dan mandiri gitu. Pada prakteknya gitu, di lapangan fasilitator itu juga punya berbagai sebutan atau nama lain gitu. Ada yang menyebutnya petugas penyuluh, atau petugas lapangan, atau PL gitu, firework, atau petugas penyuluh lapangan atau PPL gitu. Biasanya kalau dari dinas apa tuh namanya, pertanian itu yang ditugaskan ke KWT-KWT itu disebut PPL atau petugas penyuluh lapangan. Atau bisa juga disebut pendamping masyarakat atau mungkin fasilitator masyarakat atau community development officer atau community development organizer dan masih banyak lagi gitu. Mungkin di tempat kalian juga punya istilah lain untuk para fasilitator pemberdayaan masyarakat. Nah, apa urgensinya? Apa pentingnya? Nah, seringkali di dalam sebuah forum formal gitu, misalnya ada seorang kepala desa atau pejabat pemerintah menjadi pembicara di depan, sementara seluruh warga itu hanya mendengarkan gitu. Biasanya kan kayak gitu kalau ada forum-forum. Sementara kalau bapak-bapak berkumpul dalam sebuah arisan atau mereka berkumpul dalam acara gotong royong atau mungkin mereka berkumpul di angkringan gitu, suasana pembicaraan mereka tuh sangat hangat dan hampir semua orang terlibat dalam pembicaraan gitu. Begitu juga mungkin dalam perkumpulan posyandu gitu. Misalnya ada para ibu membawa balita untuk ditimbang dan diperiksa oleh petugas puskesmas. Terlibat, biasanya mereka juga berbincang-bincang mengenai berbagai penyakit akibat dimulainya misalnya musim hujan gitu. Tapi beda ketika petugas puskesmas itu menyampaikan penyuluhan kesehatan gitu. Nah, biasanya semua ibu-ibu itu akan kembali menjadi pendengar saja gitu, meskipun juga ada beberapa yang berani menanyakan satu hal kepada petugas tersebut gitu. Artinya di sini terdapat perbedaan tipe belajar bagi orang dewasa gitu, karena tadi kata fasilitator itu berasal dari bahasa Latin facilis yang artinya mempermudah gitu. Nah, seorang fasilitator itu bukan hanya sekedar pada dia hanya menerangkan gitu, bukan hanya sebagai penyampaian informasi dari lembaga formal saja atau dari pemerintahan saja, tapi fasilitator itu harus berperan lebih luas, harus sebagai orang yang bertugas mengelola proses dialog gitu. Jadi fasilitator itu juga dia pasti menggunakan media yang cocok dengan kebutuhan peserta dan membantu proses belajar dari masyarakat. Sehingga urgensi fasilitator atau kenapa fasilitator itu dibutuhkan, itu agar dalam proses pembangunan tersebut bisa berjalan lebih terbuka tanpa pemihakan kepada peserta kelompok, peserta tertentu, atau pihak lainnya. Dengan harapan usulan pembangunan yang dihasilkan itu berdasarkan pertimbangan semua pihak secara objektif gitu. Jadi di situ fasilitator itu ya tujuannya kenapa menjadi penting itu agar
pembangunan yang dihasilkan itu berdasarkan dari pertimbangan dari semua pihak yang diambil secara objektif. Selanjutnya adalah tugas fasilitator. Tugas fasilitator di sini yang pertama adalah memotivasi masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan. Yang kedua adalah mengakomodasikan atau menampung pendapat. Sementara yang terakhir, yang ketiga adalah memfasilitasi atau memberikan bantuan kemudahan untuk memperlancar proses-proses dalam sebuah pembangunan. Selanjutnya, pada slide ini akan membahas berbagai peran fasilitator ditinjau dari jendela Johari atau Johari Windows. Di sini, peran fasilitator bisa sebagai moderator, motivator, narasumber, atau mediator, tergantung bagaimana posisinya. Posisinya ketika fasilitator itu datang dan bagaimana kondisi masyarakat. Yang pertama, jendela pertama, jika aku tahu, kamu tahu. Artinya di sini fasilitator juga sama-sama mengetahui. Fasilitator dan masyarakat itu berada dalam posisi tahu gitu. Artinya fasilitator itu dan masyarakat udah tahu satu hal. Misalnya fasilitator diterjunkan ke daerah penghasil tebu. Baik fasilitator maupun masyarakat sama-sama udah tahu bahwa daerah tersebut memang penghasil tebu yang melimpah. Nah, pada situasi ini, fasilitator dapat mengambil peran sebagai moderator, yaitu mendinamisasikan suasana, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menggagas perubahan yang lebih positif, dan lain sebagainya. Contohnya, misalnya karena fasilitator dan masyarakat sama-sama tahu mereka punya potensi tebu yang melimpah, maka fasilitator masyarakat itu bisa menggagas beberapa alternatif. Terus fasilitator mengajak masyarakat menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan dari masing-masing alternatif yang sudah dikemukakan oleh masyarakat. Nah, nanti pada akhirnya masyarakat dapat menemukan pengembangan potensi yang paling menguntungkan bagi mereka gitu. Jadi di sini kerja fasilitator itu tidak selesai dalam satu kali pertemuan atau satu kali lembuk warga, tapi karena proses ini adalah memerlukan waktu yang cukup panjang, jadi fasilitator juga memerlukan berbagai macam cara ya untuk mengetahui gitu potensi masyarakat lebih lanjut gitu, untuk tahu gitu kan, dapat memahami kondisi masyarakat, budaya, potensinya secara lebih mendalam gitu dengan cara dialog dengan berbagai lapisan masyarakat, termasuk juga melakukan survei pasar maupun mengumpulkan info yang sekiranya berguna bagi masyarakat. Lalu jendela 2, fasilitator berperan sebagai narasumber. Aku tahu, kamu tidak tahu gitu. Dalam kondisi ini masyarakat belum mengetahui, tapi fasilitator sudah tahu gitu, sudah tahu satu hal. Jadi dia bisa mengambil peran sebagai narasumber. Misalnya, fasilitator diterjunkan ke tengah masyarakat penghasil singkong. Nah, masyarakat di sana belum tahu bagaimana mengolah singkong menjadi gula, padahal mungkin permintaan di pasar untuk produksi gula itu sangat tinggi gitu. Nah, karena kebetulan fasilitator memiliki pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara mengolah singkong menjadi gula, pada saat itu fasilitator dapat melakukan perannya sebagai narasumber dengan cara melatih masyarakat untuk membuat gula dari singkong. Selanjutnya, jendela 3 adalah aku tidak tahu dan kamu tahu gitu. Artinya di sini fasilitator berperan sebagai motivator. Masyarakat lebih tahu tentang suatu hal di bidang tertentu gitu dibanding dengan fasilitator. Nah, fasilitator di sini dapat mengambil peran sebagai motivator. Misalnya, fasilitator diterjunkan di daerah peternak ayam gitu. Dalam hal ini kemungkinan masyarakat sudah memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang bagaimana merawat ayam yang baik, bagaimana memberi makan ayam yang baik, terus bagaimana mengolah hasilnya. Oleh karena itu, fasilitator tidak perlu lagi memberitahu kepada masyarakat bagaimana cara merawat ayam,
bagaimana cara memberi makan atau mengelola hasilnya, namun fasilitator dapat memotivasi masyarakat untuk memperbaiki atau meningkatkan apa yang sudah dicapai. Contohnya supaya lebih sehat dan lebih rapi kandangnya, atau mungkin supaya lebih efisien pengelolaannya dan lain sebagainya. Yang terakhir, jendela terakhir, fasilitator berperan sebagai mediator. Aku dan kamu sama-sama tidak tahu gitu dalam situasi ini di mana baik masyarakat maupun fasilitator itu tidak memiliki pengetahuan tentang suatu hal. Nah, di sini fasilitator berperan sebagai mediator. Mediator di sini artinya fasilitator itu bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dengan pihak lain yang dapat menjawab dari masalah yang mereka hadapi atau menjawab keingintahuan mereka atau membantu mencari solusi atas masalah yang masyarakat hadapi. Misalnya, fasilitator itu diterjunkan ke daerah yang memiliki potensi eceng gondok. Nah, masyarakat belum tahu bagaimana cara mengolah eceng gondok menjadi produk yang bernilai tinggi, sedangkan fasilitator pun juga belum memiliki keterampilan tersebut. Nah, pada situasi seperti ini, fasilitator sebagai moderator itu dapat menghubungkan masyarakat dengan orang yang mungkin dapat memberikan keterampilan pengolahan eceng gondok tersebut. Dengan demikian, fasilitator itu memediasi lah masyarakat untuk berjejaring, bermitra dengan pihak lain yang bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Lalu, selanjutnya ada 4 fungsi fasilitator. Di sini ada 4 fungsi fasilitator, yaitu pemungkinan, fungsi penguatan, fungsi perlindungan, dan fungsi pendukung. Di sini fungsi pemungkinan atau memfasilitasi fungsi pemungkinan itu sangat berkaitan dengan proses pemberian motivasi, penyadaran, dan perolehan kesempatan bagi masyarakat. Nah, dalam hal ini pendamping itu berfungsi sebagai melakukan mediasi, negosiasi, membangun konsensus, dan melakukan manajemen sumber daya. Sementara fungsi penguatan itu berkaitan dengan hal-hal yang meningkatkan kegunaan mereka lah, kekuatan mereka baik di bidang pendidikan ataupun pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat. Biasanya dilakukan dengan memberi informasi, melakukan pelatihan bagi masyarakat atau kelompok dampingan. Yang ketiga adalah fungsi perlindungan. Perlindungan di sini artinya berkaitan dengan interaksi gitu, mendampingi masyarakat dengan stakeholder yang lain untuk kepentingan masyarakat gitu. Pendamping di sini atau fasilitator itu harus bisa menggunakan berbagai media, meningkatkan hubungan masyarakat, membangun relasi atau jaringan kerjasama sehingga posisi mereka itu semakin kuat. Dan selain itu, fungsi perlindungan di sini menyangkut tugas fasilitator sebagai konsultan dalam berbagai proses pemecahan masalah sehingga masyarakat yang didampingi itu mendapatkan haknya berupa saran-saran atau nasihat atau tindakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Yang keempat adalah fungsi pendukungan. Kalau fungsi pendukungan itu lebih mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis untuk mendukung suatu perubahan pada masyarakat. Misalnya berkomunikasi, mencari cara atau mengatur sumber dana, dan lain sebagainya. Nah, demikian adalah 4 fungsi fasilitator. Selanjutnya adalah tahap implementasi fasilitator dalam pemberdayaan. Nah, dalam pemberdayaan sendiri itu ada tahapnya gitu. Bagaimana sih tahap-tahap fasilitator itu dalam implementasi sebuah program pemberdayaan? Yang pertama adalah pencairan diri dengan masyarakat sasaran, yang kedua menggerakkan masyarakat, sementara yang ketiga adalah pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran. Nah, 3 tahap ini nanti kita akan jelaskan satu persatu pada slide selanjutnya. Baik, aspek pertama dalam tahap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh fasilitator adalah pencairan diri dengan masyarakat sasaran gitu. Artinya di sini seseorang fasilitator itu harus mampu bermain peran dalam mengimplementasikan kegiatannya gitu. Yang pertama adalah
mendiagnosa masalah yang dihadapi oleh masyarakat dampingan, sehingga nanti bantuan yang fasilitator berikan itu dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diperlukan oleh masyarakat. Yang kedua, ada menganalisa kemampuan masyarakat, serta bisa juga dibarengi dengan memotivasi masyarakat supaya mereka itu bisa melakukan perubahan terhadap perilaku masyarakat, sehingga apa yang telah direncanakan itu bisa sesuai dengan potensi yang telah dimiliki masyarakat dan penerima manfaat. Yang ketiga adalah memilih objek yang tepat untuk dilakukan perubahan. Hal ini diyakini biasa disebut tahap awal ya, yang tepat dan strategis serta memiliki orientasi ke depan gitu, agar mempertimbangkan keberhasilan dan keberlanjutan misi selanjutnya. Yang terakhir adalah memilih peran yang sesuai dengan kondisi atau situasi masalah yang dihadapi masyarakat. Misalnya pemberian bantuan berupa transfer skill atau transfer kemampuan yang dimiliki fasilitator, mendukung atau memotivasi untuk melakukan perubahan, atau bisa juga dengan membentuk suatu kelembagaan masyarakat yang memperkuat kerjasama antar masyarakat dengan pihak ketiga. Itu tahap-tahap yang biasanya dilakukan dalam tahap pencairan diri dengan masyarakat sasaran. Yang pertama tadi mendiagnosa, lalu yang kedua bisa menganalisa kemampuan masyarakat, yang ketiga itu memilih objek perubahan, yang keempat memilih peran mana yang sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat. Selanjutnya adalah menggerakkan masyarakat sasaran gitu. Nah, fasilitator itu di sini kalau namanya menggerakkan itu erat kaitannya bisa disebut juga sebagai dinamisator ya, atau penggerak itu untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Nah, beberapa tahapan atau tindakan yang bisa dilakukan fasilitator. Yang pertama adalah menjalin hubungan baik dan lebih akrab dengan masyarakat dampingan. Hal ini bisa menunjukkan bahwa perubahan adalah suatu hal yang penting dan harus tetap dilakukan apabila menginginkan perubahan yang lebih baik atau menginginkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, atau menginginkan keluar dari masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Yang kedua, bersama masyarakat berupaya menentukan prioritas kegiatan, lalu juga memobilisasi sumber daya. Jadi, kalau sebagai penggerak itu, fasilitator sebagai penggerak itu ya, setelah tahu potensi, lalu masalahnya apa, selanjutnya menentukan prioritas kegiatan mana saja yang akan dilakukan paling awal. Selanjutnya, setelah sudah tahu prioritas kegiatannya, dilakukan mobilisasi sumber daya gitu. Jadi di sini bersama masyarakat itu tuh berupaya untuk menentukan prioritas kegiatan mana yang dilakukan lebih dulu, lalu sehingga dengan bersama masyarakat itu mampu memimpin perubahan yang direncanakan. Nah, memimpin di sini artinya itu memberi pengarahan gitu, bukan literally memimpin gitu. Jadi membimbing serta dapat mengambil inisiatif. Pada slide ini, tahap selanjutnya adalah pemantapan hubungan dengan masyarakat sasaran. Artinya lebih memantapkan atau mempererat hubungan dengan masyarakat pendamping dengan beberapa tindak lanjut. Yang pertama, menjalin kerjasama secara kontinu atau secara terus-menerus, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, terutama menjaga hubungan baik dengan tokoh-tokoh penting atau lokal hero yang ada di dalamnya, yang memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat, dan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra. Lalu yang kedua, memberikan dukungan secara konsisten. Artinya di sini dukungannya bisa berupa mungkin mengupdate ilmu-ilmu terbaru, penemuan terbaru yang bisa ditularkan kepada masyarakat, atau mengupdate rumusan konsep perubahan yang mungkin bisa ditawarkan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya etika fasilitator. Nah, kemampuan fasilitasi seseorang fasilitator itu kan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan ya. Terus selain itu di dalam proses fasilitasi itu ada hal yang penting gitu yang terkait dengan
prosesnya gitu, yaitu etika gitu. Secara umum, etika itu kan kita udah bahas ya di pertemuan kedua itu, etika adalah tata aturan berinteraksi dalam masyarakat suatu wilayah. Jadi etika fasilitasi di sini menjadi penting karena keberhasilan seseorang fasilitator itu banyak ditentukan oleh pengendalian tingkah lakunya sendiri dalam menghadapi anggota kelompok suatu masyarakat gitu. Nah, tingkah laku fasilitator itu harus dapat menciptakan suasana yang nyaman, saling menghormati, terus saling percaya di antara peserta atau saling percaya di antara masyarakat, terus juga simpatik. Ada berbagai ini ya, contoh sikap fasilitator yang dianggap etis gitu. Misalnya tadi simpatik, tidak memihak kepada satu kelompok, tidak menggurui, terus juga menghargai pendapat orang lain gitu. Bisa juga selain itu juga ramah atau bersedia menerima saran dan masukan dari orang lain, baik itu dari mitra ataupun dari masyarakat itu sendiri. Nah, jadi ada berbagai macam etika gitu. Etika fasilitator itu kan juga bagaimana menyangkut juga adat istiadat di mana wilayah fasilitator itu melakukan pemberdayaan. Jadi itu juga ini ya, juga tergantung juga nilai dan norma yang dianut di wilayah di mana dia ditugaskan. Nah, demikian materi untuk pertemuan kelima ini mengenai teknik atau materi mengenai fasilitasi dan fasilitator. Kita tadi sudah belajar bagaimana pengertian fasilitasi, terus pengertian fasilitator, lalu aktor mana yang berpotensi sebagai fasilitator, terus apa urgensi fasilitator, terus tugasnya apa, terus tadi juga kita sudah belajar mengenai peran fasilitator. Menurut ada 4 jendela ya yang tadi kita sudah bahas, terus fungsi fasilitator, terus tahap implementasi fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat, dan etika fasilitator. Nah, demikian materi untuk hari ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kita tutup pertemuan kelima ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.